Anies sebagai antitesa Jokowi. Sebutan Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi sempat dilontarkan oleh politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Setelah masalah itu menjadi perdebatan, Zulfan pun menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti Anies tak akan melanjutkan program-program Jokowi. Menurut Zulfan, pernyataannya soal antitesa itu merujuk kepada perbedaan antara Anies dan Jokowi dalam cara kerja. Jokowi menurut dia terbiasa dengan program yang langsung dijalankan dengan cepat, sementara Anies lebih memilih untuk mematangkan konsep terlebih dahulu ketimbang terburu-buru melakukan eksekusi. Jadi kerjanya Anies itu lebih banyak konteks, konseptualisasi ke kebijakan lalu program jalan. Artinya Pak Jokowi lebih cepat, Anies itu bukannya tidak kerja, ia kerja tapi lebih lambat, kata Zulfan. Nasdem pun menyatakan bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies telah terbukti melanjutkan berbagai program gubernur pendahulunya termasuk Jokowi. Salah satu buktinya adalah dengan pembenahan sistem transportasi yang dilakukan di era Anies. Misalnya soal pembangunan sistem transportasi antar moda yang terintegrasi, hingga pembangunan jalur sepeda untuk mendukung penggunaan transportasi publik dan pengurangan polusi udara. Anies Baswedan sejauh ini merupakan satu-satunya capres yang telah mengantongi tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024. Gabungan kursi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS di DPR dipastikan telah memenuhi syarat presidensial threshold. Ketiga partai pun disebut akan segera mendeklarasikan pembentukan koalisi perubahan secara resmi. PDI Perjuangan menegaskan tidak akan berkoalisi dengan parpol yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Sebagai informasi, saat ini ada 3 parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Anies maju sebagai capres 2024, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka bahkan sudah menamakan diri Koalisi Perubahan meski belum ada deklarasi resmi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya tak ingin bekerja sama dengan pihak yang menyatakan dukungan kepada sosok yang sempat disebut sebagai kebalikan dari Presiden Joko Widodo. Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain. Jelas Hasto di sekolah Partai DPP PDIP Jakarta Selatan Kamis. Dia berpendapat selama Anies menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, kebijakannya tak ada yang kesinambungan dengan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, PDIP tak mungkin mendukung Anies yang dirasa kebalikan Jokowi. Dari gubernurnya saja sudah antitesa banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil, ujar Hasto. Lebih lanjut, dia mengingatkan Ketua Umum mereka Megawati Soekarnoputri sudah menyarankan bahwa capres PDIP harus dari internal partai. Oleh sebab itu, jika ingin berkoalisi dengan PDIP, maka capres usungan koalisi nantinya harus dari PDIP. Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai, jelas Hasto. Dia menjelaskan dalam mencari titik temu soal koalisi banyak yang bisa ditawarkan, bukan hanya soal capres. Ya kan konfigurasi kekuasaan itu banyak, konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain, ada menteri-menteri, ungkapnya. PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan capres secara mandiri. Pasalnya, jumlah kursi yang dimiliki partai berlambang banteng moncong putih itu telah memenuhi syarat ambang batas percalonan presiden atau presidensial threshold. Meskipun demikian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum juga mengumumkan siapa capres yang akan mereka usung. PDIP disebut memiliki 2 kandidat kuat.
yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan putri dari Megawati.